Oke teman-teman semua, hari ini kita bakal bahas salah satu transformasi paling gila dan paling cepat dalam sejarah. Gimana caranya Jepang dalam sekejap mata lompat dari zaman samurai ke panggung dunia sebagai negara modern. Ini tuh cerita tentang revolusi, pengorbanan, dan ambisi yang luar biasa. Jadi, gimana semua ini bisa kejadian? Yuk kita bedah dari awal. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sebuah negara yang sengaja ngunci diri selama ratusan tahun, tiba-tiba bisa ngebut modernisasi dan nyalip negara-negara barat? Jawabannya ada di satu periode krusial yang namanya Restorasi Meiji. Tapi sebelum kita bahas perubahannya yang dahsyat itu, kita harus lihat dulu kondisi Jepang sebelumnya kayak apa. Selama lebih dari 2 abad, Jepang itu benar-benar negara yang tertutup. Kebijakan ini namanya sakoku, yang artinya negara terantai atau negara yang dikunci. Tujuannya simpel banget, mereka nggak mau ada pengaruh asing masuk, terutama penyebaran agama Kristen yang dianggap bisa ngerusak stabilitas politik dan budaya mereka. Pokoknya mereka mau jaga tradisi dan identitas mereka. Kedengarannya bagus ya, tapi kebijakan ini nanti bakal ada konsekuensinya. Aturan selama sakoku ini ketatnya bukan main. Coba bayangin, warga Jepang kalau nekat kabur ke luar negeri, hukumannya mati. Perdagangan juga super dibatasin. Terus, di dalam negeri, masyarakatnya dibagi jadi 4 kelas yang kaku banget. Paling atas itu samurai, kelas prajurit sekaligus penguasa. Di bawahnya ada petani, pengrajin, dan pedagang. Nasib kamu, ya udah ditentuin dari lahir, nggak bisa pindah kelas. Sistem ini emang bikin negara stabil, tapi di sisi lain, bikin Jepang jadi ketinggalan zaman banget soal teknologi. Nah, kedamaian dan isolasi yang udah berjalan 200 tahun lebih itu akhirnya hancur lebur. Gara-gara satu peristiwa yang datang dari seberang lautan. Ingat-ingat tahun ini ya, 1053. Ini titik baliknya. Ini adalah tahun di mana dunia luar datang ngetok pintu Jepang. Salah. Lebih tepatnya mendobrak pintu Jepang yang terkunci rapat. Datanglah seorang komodor Amerika bernama Matthew Perry. Dia ndak datang buat basa-basi. Dia bawa 4 kapal perang tenaga uap yang super gede dan warnanya hitam karena dilapisin ter. Buat orang Jepang yang seumur-umur belum pernah lihat kapal kayak gitu, ini pemandangan yang serem banget. Makanya kapal-kapal ini dapat julukan Kurofune atau kapal hitam. Kenapa mereka takut? Nah, lihat aja perbandingannya. Jepang masih pakai pedang dan senjata tradisional, sementara Amerika datang bawa kapal uap raksasa lengkap dengan meriam modern. Kesenjangan teknologinya jomplang banget. Ini yang bikin pemerintah Keshogunan Tokugawa sadar mereka nggak punya pilihan lain selain nurutin kemauan Amerika. Akibatnya, setahun kemudian di tahun 1854, Jepang dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Kanagawa. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri kebijakan Sakoko yang udah bertahan lebih dari 200 tahun. Pintu Jepang sekarang terbuka untuk dunia. Tapi, pembukaan paksa ini justru jadi pemicu krisis besar di dalam negeri. Kekuasaan para shogun yang udah ratusan tahun lamanya sekarang mulai goyang. Banyak orang, terutama para samurai, ngerasa shogun itu gagal melindungi Jepang. Mereka ngelihat shogun sebagai pemimpin lemah yang tunduk sama tekanan orang barbar dari luar. Di saat yang sama, rakyat kecil juga makin menderita. Perdagangan dibuka, tapi ekonomi malah anjlok. Harga barang impor mahal, emas Jepang banyak dikirim ke luar negeri, bikin nilai mata uang lokal jatuh. Dari rasa nggak puas inilah, lahir sebuah slogan yang super kuat, Son no Joi. Slogan ini berhasil nyatuin semua kelompok yang anti-shogun. Intinya, kembalikan kekuasaan ke tangan kaisar yang selama ini cuma jadi simbol, dan usir semua pengaruh asing dari Jepang. Gerakan ini dipimpin sama klan-klan samurai yang kuat dari selatan Jepang, kayak klan Satsuma dan Choshu. Awalnya mereka ini musuhan loh, tapi akhirnya mereka sadar mereka punya musuh bersama yang lebih besar, Keshogunan Tokugawa. Mereka pun akhirnya bersatu buat memulai revolusi. Puncak dari semua konflik ini adalah runtuhnya rejim shogun dan kembalinya kaisar sebagai pemimpin tertinggi Jepang. Sebuah era yang benar-benar baru telah lahir. Di tahun 1868, shogun terakhir resmi menyerah. Kekuasaan penuh kembali ke tangan Kaisar Mutsuhito, yang waktu itu umurnya baru 15 tahun. Masa pemerintahannya inilah yang kita kenal sebagai era Meiji, yang artinya pemerintahan yang tercerahkan. Nah, yang menarik setelah berkuasa, para pemimpin Meiji ini sadar kalau slogan "usir orang barbar" itu udah nggak realistis. Malah, secara ironis, mereka sadar untuk bisa ngelawan Barat, mereka justru harus belajar dari Barat. Jadi slogannya pun diganti jadi Fukoku Kyohei. Tujuannya jelas,
bangun ekonomi yang kaya dan militer yang kuat, biar Jepang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka nggak buang-buang waktu sama sekali. Lihat deh seberapa cepat perubahannya. Tahun 1868, ibu kota langsung pindah ke Tokyo. Setahun kemudian, sistem feodal para daimyo dihapus. 4 tahun kemudian, semua anak wajib sekolah. Dan puncaknya di 1873, dibentuk wajib militer untuk seluruh rakyat. Bener-bener transformasi kilat. Filosofi di balik semua modernisasi ini bisa dirangkum dalam satu ungkapan keren, Wagokon Yosai. Artinya, Jepang bakal adopsi semua ilmu pengetahuan dan teknologi modern dari Barat, tapi mereka bakal tetap mempertahankan jiwa, budaya, dan nilai-nilai asli Jepang. Mereka nggak mau kehilangan identitas mereka sendiri. Tapi, modernisasi ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ada satu kelompok yang harus dikorbankan demi lahirnya Jepang yang baru. Siapa lagi kalau bukan kelas samurai? Logikanya sebenarnya simpel. Negara modern nggak bisa dibangun di atas sistem kelas yang kaku. Kalau mau bikin tentara nasional yang kuat, pemerintah nggak bisa lagi cuma ngandelin samurai. Artinya, kelas samurai yang udah jadi tulang punggung Jepang selama ratusan tahun harus dihilangkan. Prosesnya dilakukan secara bertahap, tapi pasti. Pertama, gaji mereka dipotong lalu dihapus total. Terus, hak mereka sebagai satu-satunya kelas militer dicabut dengan adanya wajib militer untuk semua orang. Dan yang paling simbolis, mereka dilarang bawa pedang di depan umum. Padahal pedang itu udah jadi simbol status dan kehormatan mereka selama berabad-abad. Coba deh kita interaksi sebentar. Aku mau kalian, terutama yang masih sekolah, bener-bener ngebayangin ini. Kamu itu seorang samurai. Seumur hidup kamu diajarin kalau pedang itu adalah jiwa kamu. Tiba-tiba pemerintah bilang, kamu nggak boleh bawa pedang lagi. Apa yang bakal kamu rasain? Marah? Kecewa berat? Bingung? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa tulis juga kamu dari kelas berapa. Rasa kecewa ini beneran terjadi dan besar banget. Puncaknya adalah pemberontakan Satsuma di tahun 1877. Pemberontakan ini dipimpin oleh Saigo Takamori, seorang pahlawan restorasi Meiji yang ironisnya sekarang justru melawan pemerintah baru yang ikut dia dirikan. Pertempuran ini jadi akhir yang tragis banget buat era Kara Samurai. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir yang agak dalam nih. Revolusi Meiji berhasil mengubah Jepang jadi negara maju dan kuat, tapi dengan mengorbankan kelas samurai dan semua tradisi mereka. Menurut kalian, pengorbanan itu sepadan nggak sih? Apa mungkin ada cara lain? Ini dilema yang sering banget terjadi waktu sebuah bangsa mau maju. Coba diskusikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.